Kaliana lihat banyak buah-buah ya? Iya. Miska dapat buah apa? Aku dapat buah pisang sama buah pepaya. Kaliana dapat apa? Wah, sama dong. Kaliana dapat buah pisang, buah tomat. Anak-anak pada kemana ya? Yang lain mana ya? Mereka dapat buah apa ya? Iya nih. Wah, segar-segar. Nanti kita makan sama-sama ya. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, semua karena kemurahan Tuhan, kita dapat menikmati buah-buah yang segar. Nah, sekarang kita mau beribadah, siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, semuanya anugerah Tuhan. Ya Bapa, dimanapun adik-adik berada sekarang ini, biarlah perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, dan biarlah kami dapat menikmati berkat yang daripada Tuhan, damai sukacita daripada Roh Kudus melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memainkan alat musik, apapun yang ada, kita mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan,
masih mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Katakan, Ku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Glory, glory, ku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita punya sahabat, Yesus namanya. Mari kita angkat pujian kita, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya,
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi memuliakan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dan siapkan hatimu untuk berdoa, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Haleluya. Mari ambil sikap berdoa dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah itu tertanam di hati kami dan bertumbuh, berbuah lebat supaya kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik dimanapun kau berada, di rumah masing-masing, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, saat ini kita akan renungkan firman Tuhan. Ayo, mana Alkitabnya diambil. Dan kalau sudah ada di depan adik-adik, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Kita mau melihat ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang akan menjadi berkat bagi kita saat ini adik-adik di dalam Keluaran. Ayo, kalau dikatakan Keluaran, di awal Keluaran ada kisah siapa ya adik-adik? Ya, benar. Kisah seorang Musa. Di mana saat itu adik-adik keadaan sangat genting, penuh dengan ancaman. Kenapa mereka dapat ancaman? Nanti kita akan lihat firman Tuhan selanjutnya ya. Sekarang kita lihat dulu ayat pokok kita di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Tante Desi akan bacakan buat kita semua. Puji Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik,
Disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh dari untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaknya anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, puji Tuhan. Seperti yang Tante Desi tanya tadi, ada kisah seorang Musa. Dan situasi yang genting, yang sangat sukar pada saat itu adalah ketika itu orang-orang Israel ditindas di Mesir, adik-adik. Karena jumlah mereka sudah sangat banyak, dikatakan firman Tuhan. Jumlah mereka sudah sangat banyak daripada orang-orang Mesir sendiri. Padahal bangsa Israel itu pendatang di Mesir. Mereka pendatang, tetapi jumlah mereka sudah lebih banyak daripada bangsa Israel. Oleh sebab itu ada raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf dulu, yang membawa orang Israel itu, mengundang orang Israel itu untuk datang ke Mesir. Ada Firaun yang baru hadir yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya dia katakan, ini tidak boleh seperti ini. Kenapa? Nanti kalau jumlah orang Israel ini lebih banyak daripada jumlah kita orang Mesir, kalau kita sedang bermusuhan dengan bangsa-bangsa yang lain, maka mereka bisa saja nanti bersekutu dengan mereka, menolong musuh kita, dan kita akan terkalahkan. Oleh sebab itu mereka menyusun rencana, ada 2 rencana besar yang mereka buat. Yang pertama, adik-adik, bangsa Israel itu disuruh kerja keras, kerja paksa, dan tidak dikurangi makanannya. Yang kedua, anak laki-laki yang baru lahir semuanya harus dibunuh. Oleh sebab itu datanglah kepada kisah di dalam Keluaran 2 ini. Ada seorang ibu dan seorang bapak yang dari keluarga Lewi. Ibu ini sudah mengandung dan akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Parasnya sangat elok. Tentunya semua ibu merasa bahwa anaknya adalah anak yang sangat dikasihi, anak yang manis, anak yang menjadi anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ibu ini merasa sayang untuk membunuh anak ini. Akhirnya dia menyembunyikan anak ini. Dia menyembunyikan. Adik-adik pernah atau punya adik di rumah, adik bayi, pasti kan gak bisa diem. Kalau sudah disusui, dia akan diem. Tapi untuk beberapa jam kemudian, dia akan menangis lagi kalau lapar. Tetapi puji Tuhannya adik-adik, keberadaan daripada anak bayi ini yang akhirnya nanti namanya menjadi yang diberikan adalah Musa.
dia bisa bertahan, tidak diketahui oleh orang-orang lain, apalagi orang Mesir yang saat itu dengan gencar membunuh bayi-bayi laki-laki. Tapi hanya sebatas 3 bulan adik-adik. Setelah itu mamanya berpikir, bagaimana selanjutnya? Dan akhirnya dia taruh anak ini di dalam keranjang dan akhirnya ditaruhlah di tepi sungai Nil seperti mana yang Tante Desi baca tadi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran daripada bayi ini yang bernama Musa, dia menjadi seorang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel nantinya. Allah menyelamatkan, Allah mempunyai rencana besar untuk menyelamatkan umatnya. Kalau kita punya rencana, mungkin kalau mama papa di rumah punya rencana, oh nanti kita mau pergi kemana gitu. Tapi sekarang kan belum bisa ya. Tetapi kalau dulu dan nanti kalau keadaan sudah lebih baik, oh punya rencana, oh besok, bulan besok atau tahun depan itu. Punya rencana, manusia punya rencana, tapi dengan batas waktu yang terbatas, tidak jauh. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh ke depan adik-adik. Sehingga mulai daripada Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel menjerit karena disuruh kerja paksa, dibunuh bayi-bayi mereka, akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Melalui Musa inilah nanti Tuhan menyelamatkan umatnya. Jadi Tuhan punya rencana yang besar untuk menolong, melepaskan dan menyelamatkan umatnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Rencana besar itu adalah dengan lahirnya Musa tadi. Sekalipun dalam ancaman, tetapi Tuhan menyelamatkan Musa. Tuhan menyelamatkan Musa dengan bagaimana? Selama 3 bulan orang-orang tidak mengetahui keberadaan bayi Musa. Dan setelah itu akhirnya mau tidak mau ibunya melepaskan Musa di sungai Nil. Dan keselamatan daripada Tuhan juga datang kepada Musa yang menjadi seorang yang dipilih Tuhan nantinya untuk melepaskan, membebaskan bangsa Israel. Dan bukan sampai di situ saja. Setelah itu ketika dia ada di sungai Nil itu, putri Firaun melihat. Padahal lewat ayat tadi yang kita baca, putri Firaun tahu, wah pasti ini bayi Ibrani. Tentunya dia tahu bayi-bayi Ibrani laki-laki harus dibunuh. Tetapi di ayat itu dikatakan dia berbelas kasih. Dia merasa cinta akan anak itu. Akhirnya dia mau untuk mengasuh anak itu. Mengambil anak itu menjadi anak angkatnya. Dan Allah juga mempersiapkan Musa. Pada saat itu tentunya putri Firaun bingung. Ini bayi mau dikasih apa ya? Oh, hadirlah kakaknya tadi. Kakaknya, oh mama saya bisa menyusui dia. Dan setelah Musa besar, dia kembalikan kepada putri Firaun. Dan saat itu putri Firaun memberi dia nama Musa. Karena dia diambil dari air. Dan dari saat itulah adik-adik, rencana Tuhan itu terus berjalan. Musa besar di istana Mesir, dalam asuhan Mesir, dalam pendidikan Mesir. Tetapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan tetap ada bagi Musa walaupun dia ada di tengah-tengah orang-orang Mesir. Dengan apa? Ketika Musa sudah menjadi orang yang dewasa, orang yang kuat, orang yang sudah pintar, dia berjalan-jalan adik-adik. Dia berjalan-jalan di Mesir. Wah, hati dia sedih adik-adik. Karena melihat bangsanya. Orang-orang Israel disuruh bekerja dengan paksa. Dengan keras. Tetapi makanan mereka dikurangi. Makan minum mereka dikurangi adik-adik. Akhirnya dengan hati yang penuh dengan kasihan melihat
teman-teman satu bangsa dengan dia. Satu kali dia melihat ada orang Mesir yang menindas orang Ibrani, bangsa dia. Dia lakukan, dia bela bangsanya. Tetapi perbuatannya itu diketahui. Akhirnya adik-adik, dia melarikan diri keluar daripada Mesir. Dan tidak sampai di situ saja. Tetap rencana Tuhan bagi Musa untuk menjadikan dia seorang yang dipilih Allah, memimpin bangsa Israel mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tetap berjalan. Dengan apa? Akhirnya di tempat pelariannya Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan katakan, aku akan memilih engkau, memanggil engkau, mengutus engkau untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang ada di Mesir. Wah, Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan bilang, dengan kekuatan Tuhan, Musa pasti bisa. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar. Melalui kisah daripada kehidupan Musa ini, adik-adik, banyak hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa Allah itu berkuasa. Berkuasa dengan dia mempunyai rencana yang besar untuk menyelamatkan, memelihara umatnya. Memelihara umatnya seperti yang dikatakan, ya, memelihara umatnya seperti yang dikatakan di dalam Yohanes. Coba kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayo buka Alkitabnya. Kita lihat ya, Allah itu seperti seorang gembala yang memimpin kita. Seorang pemimpin, seorang yang memimpin domba-dombanya. Dia seorang gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gambaran seorang pemimpin yang sangat baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Dia seorang gembala yang baik, yang memimpin, yang menuntun, menjaga domba-dombanya. Sehingga dikatakan kehidupan mereka dalam kelimpahan. Hal itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan seorang Musa. Dia seorang yang dapat memimpin, membawa bangsa itu kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak di dalam perbudakan. Dan di dalam pelajaran kisah Musa ini, kita dapat melihat yang kedua, yaitu Yesus sebagai juru selamat memimpin orang berdosa untuk terima hidup yang kekal di sorga. Di dalam Matius 1 ayat 21 firman Tuhan katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu di dalam Lukas, kita lihat ya adik-adik, langsung saja kita lihat di dalam Kolose D. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Di dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yaitu di dalam kerajaan sorga yang mulia. Puji Tuhan, dari kegelapan hidup penuh dosa ada Yesus yang mau mati disalibkan bagi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus.
supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita mempunyai gembala yang baik. Kita mempunyai juru selamat yang agung, yang maha kuasa, yang besar. Yang kekuatannya tidak dapat ditandingi dengan apapun. Kita mau tetap percaya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menerima keselamatan. Dan yang terakhir, kisah kehidupan Musa mengajarkan kepada kita bahwa siapapun adik-adik, anak-anak Tuhan yang percaya tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang rajin, baik rajin di sekolah, belajar, sekalipun saat ini belajar online, tetapi rajin belajar. Tidak orang tuanya marah-marah, sampai senewen, marah. Tapi rajin belajar, terlebih lagi rajin menekuni firman Tuhan. Rajin menekuni firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, rajin beribadah sekalipun saat ini beribadah online. Maka Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan nantinya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terlebih melalui adik-adik semua. Ada orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena kita cerita tentang Yesus. Oh, kalau ada orang katakan, oh kamu anak baik ya. Iya. Kamu agama apa? Aku agama Kristen. Oh, kamu kenapa baik? Karena ada Yesus yang baik dalam hatiku. Melalui kesaksian-kesaksian seperti itu, wah, orang lain mendengar tentang nama Yesus yang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari setiap didikan yang datang, setiap nasihat yang datang, setiap firman Tuhan yang ada, biarlah itu kita terima. Sehingga itu akan menjadi berkat di dalam kehidupanmu masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, lipat tanganmu, dan tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk peribadahan hari ini, untuk puji-pujian yang membuat kami bersuka cita, terlebih lagi untuk firman Tuhan yang kami dengar. Sekalipun situasi ancaman yang ada di sekeliling kami, seperti ancaman yang ada di sekeliling Musa pada saat itu, tetapi Tuhan penyelamat kami. Tuhan penolong kami. Dan Tuhan berkuasa atas hidup kami. Saat ini dimanapun anak-anak sekolah minggu yang beribadah mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kecerdasan, kepintaran, dengan hati yang baik untuk taat, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi untuk menjadi pengikut Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi, menceritakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kalau ada anak-anak sekolah minggu yang dalam sakit penyakit, Tuhan Engkau yang menjamah mereka
dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Dan kalau ada anak-anak yang merasa saat hari-hari ini mereka bersekolah sangat susah Tuhan, karena dituntut untuk hal-hal banyak yang harus mereka kerjakan, Tuhan tambahkan hikmat bagi mereka, tolong mereka, tambahkan kepintaran, kecerdasan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita.